Ramai gila orang Indonesia yang tak puas hati dengan turis Malaysia ni yang rate Jakarta as 0/10. Ramai gila orang Indonesia yang tak puas hati dengan turis Malaysia ni yang rate Jakarta as 0/10. Dan sebagai seorang Malaysian yang tengah tinggal di Jakarta sekarang, I also feel that this is unfair because bukan sebab apa I nak backup Indonesia ke apa. In the end of the day, I'm still Malaysian, Malaysia di hatiku. But to be fair, dia punya points tu doesn't make any sense. Contohnya lah, pertama sekali cakap pasal Jakarta kotor. I dulu duduk dekat Subang tau. If let's say you go to SS15, which is where banyak kedai viral, makanan kafe, semua tempat you lepak atau nongkrong, kalau you pergi sana, dia punya tikus tu besar kapal kot. I sendiri pernah witness a cockroach orgy betul-betul depan kedai makan. We as orang Subang selalu joke that if you lift the kerak and kedai-kedai dekat SS15 tu, dekat bawah tu is a labyrinth, the main city of tikus dan lipas. And it's the same with other touristy spots macam Jalan Alor dengan Chinatown. Tipulah korang tak pernah nampak tikus dekat sana. Tapi kalau korang pergi kawasan atas dekat Malaysia, kau dapatlah atas. Takkanlah kau jumpa tikus atau cockroach. Sama juga dengan Jakarta. If you pergi dekat kedai atas-atas, dekat Jaksel for example, or even in the CBD, of course, in every area mesti ada rodents. But in terms of cleanliness, it is above and beyond. Sebab apa? Dekat Jakarta, dia banyak sangat sanitary officers. That means that kalau you pergi kat mall pun kan, every single tandas dekat mall tu mesti ada orang jaga. And diorang akan tolong you untuk pergi tandas. Like literally you masuk tandas, you keluar tandas, diorang akan bersihkan before the next person comes in. That is the tahap, okay? And when it comes to shopping, girl, when it comes to baju raya, let's just be honest. Here is better than Malaysia. I orang Malaysia, I love Malaysia, but let's just be honest. Let's just And the issue with apa yang dia complain tu is because dia pergi Tamrin Mall, I think dia pergi Tamrin City Mall, and dia disappointed. But girl, you pergi tempat yang macam orang biasa-biasa. If you want that kind of like atas luxury baju kurung ataupun baju raya, then you go to Sarina Mall. I personally prefer Sarina Mall sebab dia punya craftsmanship tu macam haute couture. Harga dia pun memanglah lagi mahal, tapi berbandingkan dengan what you pay in Malaysia, here is just so much cheaper. You can fight me on that. The last thing yang Rena nak sentuh is the food here. I'm going to be honest, the food here is bomb. I don't care what you guys say. In the end of the day, yes, Malaysia is a food heaven, but Indonesia comes really, really close. Diorang punya kedai tu, majority of it, if it's a restaurant, diorang very aesthetic. This is something yang korang kena datang, and siapa yang dah biasa pergi Jakarta, diorang akan faham. So if you want to get the same ambience in Malaysia dengan nice aesthetic Instagrammable place, you're going to pay double. And berdasarkan pictures yang dia post, tempat yang dia pergi ni ialah warteg ataupun kat Malaysia kita panggil gerai. So kalau kau pergi gerai, kau kena faham lah that is not going to be the same. Granted that there are some gerai viral in Jakarta that is sedap. Kau makan bukan sebab ambience je, sebab kau makan sebab benda tu sedap. Tapi kalau you nak pergi cafe hopping ataupun restaurant hopping yang cantik where you can lepak atau nongkrong as you say it in Indonesia, here when it comes to the pricing also unbeatable. So kalau you nak bercuti, the important thing is always to research first and know where to go. Lepas tu kalau you tiba-tiba rate people 0 out of 10 in a country where you tahu netizen dia macam memanglah mendapat, girl. Memang kau mendapat. Tu masalah kau sekarang. Habislah cewek Malaysia ni kena rujak dengan netizen Indonesia. Pasti kalian semua sudah lihat kan postingan yang viral tentang Sisi Negatif di Jakarta yang diposting oleh salah seorang turis dari Malaysia. Jadi, dia ini bilang Jakarta itu kotor,
serabut, makanannya berkulat, restorannya kotor, banyak orang makan di pinggir jalan, banyak tikus besar kucing di lorong-lorongnya. Kalau tikus besar kucing gue juga lihat di sini bro. Wait, jadi tujuan gue buat video ini bukannya untuk membuli atau memperkeruh suasana yang sudah ada. Kalian ngerasa gak sih Indonesia dan Malaysia ini itu udah kayak kakak beradik? Secara geografis pun kita dekat, culture kita, makanan kita, bahasa kita pun kurang lebih hampir sama. Iyalah, kita kan negara serumpun dan negara kita ini memiliki majority muslim yang sangat besar. Dan menurut gua adalah hal yang wajar ketika warga Indonesia marah melihat postingan itu. Begitu juga warga Malaysia ketika melihat postingan yang menjadikan negara Malaysia pasti marah juga. Harusnya kita saling menghargai dimanapun kita pergi. Pasti di situ ada hal yang baik dan ada hal yang tidak baik. Dan tugas kita sebagai pengguna media sosial harusnya kita sharing benar-benar yang positif gitu. Jadi hal yang tidak baik itu kita jadikan pelajaran dan hal yang baik itu kita ambil manfaatnya. Sehingga tidak akan terjadi kekacauan seperti ini. Karena kalian perlu ingat, media sosial ini punya jejak digital. Dan jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Walaupun Anda sudah menghapusnya, banyak orang sudah save video Anda segala macam. Jadi jangan sampai orang mengingat Anda sebagai orang yang pernah, oh si itu ya yang dulu buat konten ini ya. Kan gak enak kan? Dan menurut gue juga, sebagai seorang yang sering buat konten, apalagi seorang Indonesia yang tinggal di Malaysia, gue memikirkan kedua belah pihak, gimana caranya konten gue nih nggak menyinggung satu sama lain. Ayolah teman-teman semua, gunakan sosial media dengan bijak. Berhubung ini juga sudah memasuki bulan Ramadan, ada baiknya juga kita saling memaafkan. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini akan semakin lancar dan akan semakin dipermudah. Itu aja pesan gue. Bye. Assalamualaikum.